قد حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله ضاقت حيلتي أدركني. Monggo dibuka kitab Hidayatul Azkiyah. Buka halaman 149. 150. Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau dan Allah sembuhkan penyakit johir, penyakit batin kita. Assalatu wassalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni assalatu wassalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni assalatu wassalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni assalatu wassalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni. Waqala Syekh Ahmad Ar-Rifai, barang siapa memperbanyak sholawat yang tadi, maka Allah wajibkan kepada pembacanya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan Allah sembuhkan penyakit johirnya dan juga penyakit batinnya. Sholawatnya ini harus hafal, dikonsentrasi, ikutin tanpa dicatat, itu yang mustajab. Assalatu wassalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni assalatu alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni barang assalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni lagi assalam ya Rasulullah daqat hilati adrikni barang habibi ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni. Yang dimaksud dengan dokot, sudah tidak ada lagi celah. Hilati, harapan aku. Sudah tidak ada lagi celah.
Sudah tidak ada lagi yang pantas membimbing, pantas mengarahkan. Berbagai masalah sudah datang kepada kita, dan masalah menjauhkan kita dari yang memberikan masalah. Diberikan masalah malah ingat masalah. Bukannya kita semakin dekat kepada yang menguji dengan masalah. Banyak orang di zaman sekarang lupa kepada Allah ketika diuji dengan masalah, dengan problem. Atau orang diuji dengan yang manis-manis, baru juga punya duit semiliar, udah lupa sama Allah. Nabi Sulaiman separuh dunia hartanya, luar biasa ingat kepada Allah. Banyak orang yang diuji dengan manis lupa Allah, banyak orang yang diuji dengan pahit lupa Allah. Maka mohonlah kepada Allah supaya bimbingan, selalu ingat kepada Allah dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Itu yang dimaksud dengan dokot hilati. Adrikni itu artinya bimbing aku ya Rasul dengan izin Allah. Itu. Assalatu wassalam artinya rahmat Allah, salamullah. Alaika untukmu, dekat sekali alaika untukmu. Kamu, bukan nyah, bukan dia. Ya Habibi, wahai kekasih aku. Yang namanya kekasih ya diikuti. Kemauannya diikuti, kebiasaannya diteliti, karakter dan sifatnya, lalu berupaya. Assalatu wassalam alaika ya Habibi. Satu. Jadi tidak ada yang bisa dicintai sebenar-benarnya kecuali Kangjeng Nabi besar Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian sudah mencintai Rasul, maka pahalanya pasti mencintai Allah. Gitu. Cinta Allah, cinta. Cintailah baginda Nabi besar Muhammad. Yuhibbukum, pasti Allah mencintai kalian. Makanya dengan kalimat Habibi. Ya Sayyidi, wahai pimpinanku yang selalu bertambah makrifat. Rasul itu dari hari ke hari selalu bertambah semakin dekat dengan Allah. Sehingga diundang oleh Allah, lalu bawa pahala sholat. Diberlakukan hukum sholat karena Rasul mengandung gelar Sayyidi. Sayyidi itu selalu bertambah-tambah marifat, dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa ketempelan gelar Sayyid, semakin dekat dengan Allah. Itu. Kalau sudah dekat dengan Allah, timbul gelar ya Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana mau jadi utusan Allah kalau belum Sayyid? Gitu. Maka dipahami salawatnya sambil direnung. Assalatu wassalam alaika ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni barang as-salatu ya Rasulullah daqat adrikni. Mudah-mudahan hafal. Ya, kalau kita nggak bisa sendirian, hadir malam Jumat di Masjid Al-Qadwani. Itu sholawat ini didawam. Siapapun yang sakit, disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat, jam 10 mulainya. Baca sholawat idrok bi Rasul, kemudian igrok billah. Igrok bi Rasul, igrok billah. Tenggelam dalam rahmat Rasul menuju
tenggelamnya rahmat ke dalam rahmatnya Allah. Itu malam Jumat. Kalau kita susah sendirian baca, berat, maka bacalah berjamaah. Dan itu diberlakukan nanti di Majelis Al-Qadwani, langsung Abi yang mimpin, dilaksanakan setiap malam Jumat. Kalau sudah rindu sama Rasul, diberikan jalan. Urusan Allah yang ngasih jalannya. Yang penting munculkan dulu rindu sama Rasul. Sampai di sebelah kanan nih. Di bawah titik susu sebelah kanan ini berdenyut. Rasa adem gitu. Kayak kulkas di sini. Itu sudah tanda-tanda bahwa kerinduan kita, cintanya kita sama Nabi udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah rindu muncul, jangan khawatir. Urusan ongkos, urusan Allah. Oh, kirain Abi. Urusan Allah nantinya. Itu ada aja jalan. Abi aja berangkat besok yang ke-40. Besok tuh. 40 kali bolak-balik ke Mekah. Nggak pernah nyari jamaah, nggak pernah. Orang pada datang aja minta dibimbing, minta dibimbing. Ya mau bagaimana orang diminta. Ya udah, kita bimbing aja sekalian. Itulah modalnya ilmu, bukan ongkos. Modalnya ilmu. Yang kedua modalnya rindu. Kalau sudah rindu, Masya Allah, ada baik jalannya. Ya, nah apalin tuh. Kalau nggak apal hadir sering-sering. Karena setelah adrikni itu ada pujian sama Nabi sebanyak 47 kali. Nah, itu nanti di dawam. Kita masuk ke halaman 150. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzaron ajban riyaan wal hasad wal ihtiqaru li ghairihi bil i'tila wal yahzaron ajban riya awal hasad wal ihtiqaru li ghairihi bil i'tila wal yahzaron ajaban riya awal hasad wal itiqaru li ghairihi bil i'tila. Wal yahzarana, dan seseorang harus betul-betul menjauhi, membuang ujban, sifat ujub, ria, dua sifat ria, wal hasud, sifat hasud, wal ihtiqar li ghairihi, merendahkan orang lain, bil i'tila, karena merasa punya kelebihan. Orang yang punya kelebihan diuji oleh Allah. Ujiannya itu muncul takabur, muncul ujub. Yang punya kelebihan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ntar punya ujub. Sementara ujub nempel di yang lebih tua.
nempel di ulama, nempel di orang kaya, nempel di para pejabat. Sifat ujub, sedangkan ada langit di atas langit. Udah kaya, ada yang lebih kaya. Udah pinter, ada yang lebih. Udah bener, ada yang lebih. Itu. Kalau sudah sadar bahwa hidup ini ada yang lebih di atas kita, maka ganti dengan sifat di bawah bumi ada bumi. Jangan sudah merasa benar, ada yang lebih benar. Saya tak menerapkan sifat di bawah bumi, di atas bumi. Sedangkan sifat ini harus digeser ke sebelah kiri dan dibuang. Minta kepada Allah dengan kekuasaan dan kekuatan Allah supaya sifat-sifat ini digeser ke sebelah kiri, dibuang. Bagaimana cara mintanya kepada Allah? Dengan gerakan. Gerakan yang mana? Gerakan yang ada di dalam zikir. Maka bagi kita yang mubtadi, yang belajar zikir, zikir la ilaha illallahnya, illallahnya ke kiri, la-nya ke tengah, ilahanya ke kanan, illallah udah ke kiri. Itu namanya memohon kepada Allah dengan gerakan dan maksud. Sehingga zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi illallahnya bukan kiri lurus, bukan. Kiri nyerong. Kenapa? Karena ujub, ria, takabur, hasud, dengki, sifat-sifat syaitoniyah adanya antara sir dan kolbun. Kalau sir di atas titik sebelah kiri, susu sebelah kiri itu sir namanya. Sirullah. Kalau kolbun di bawah titik dua jari dari bawah, dua jari di atas, ini namanya sir dan kolbun. Di tengah-tengah inilah merupakan penyakit-penyakit syaitoniyah yang harus dibuang melalui kekuatan nur. La ilaha illallah. Pentogin dibuang. Berapa lama? 3 bulan berturut-turut. Berapa? Mencapai 70.000 la ilaha illallah. Dibagi aja lah berapa bulan kira-kira. Dan istiqomah setiap ba'da sholat. 70.000 dibagi tuh. Kuatnya berapa hari? Kalau nggak kuat, bagi lagi aja. Pokoknya tetap jumlahnya 70.000. Mau 3 bulan, mau 9 bulan, mau 3 tahun terserah. Yang penting semasa hidup menamatkan la ilaha illallah sebanyak 70.000. Aduh. Kalau orang belum tamat 70.000 masih ujub. Buktinya ujub nggak buru-buru nerima kalau dinasehatin. Masih mikir-mikir. Siapa lu? Nah, mulai dah. Dilihat dulu. Nah, ilmunya lebih banyak saya. Nah, mulai ujub. Siapa kamu? Oh, kamu kan masih mudanya kan hidup sama saya. Ah, mulai ngelihat usia. Itu loh, ngelihat umur. Aduh, ya mulai ujub nih, ujub nih. Atau ngelihat saya kan pribumi. Kamu kan pendatang, enak aja dinasihatin sama pendatang. Nah, mulai gitu lah, mulai ujub. Gitu. Nah, ini makanya mudah-mudahan kita bersifat seperti Nabi besar Muhammad. Haqqu tawadu',
Kalau beliau-beliau itu benar-benar tawadunya luar biasa. Hakku tawadu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih takut sama makhluk, masih takut sama yang lain-lain, sampai poligami aja nggak sanggup, takut bini, ges, salah lagi. Ini bercanda ini, Mbak ya. Jangan dimasukin. Dah. Yani min jumlati syaimil hamidah. Di antara kelompok akhlak yang terpuji. Ijtinabul ujbi, menjauhi sifat ujub, waria, hasud, ihtikol, ligoiri, bil itila alaih, jauhi melihat orang lain rendah dari dirinya karena merasa tinggi. Ayat takabur alaih, jangan sampai punya sifat takabur. Kalau takabur itu terang-terangan. Takabur itu terang-terangan. Ngomong di depan orang jelas bahasanya. Gua gitu loh. Gua nggak betul lu. Harta gua banyak. Mulai takabur. Gua nggak butuh lu. Tenaga gua hebat. Itu takabur. Nggak butuh sama orang. Dinasihatin, begitu dinasihatin seorang kaya ngomong, gua nggak butuh lu. Ngapain lu nasihat sama gua? Besoknya dipanggil. Tolong dong bikinin WC. Begitu. Padahal si miskin punya kelebihan jadi tukang. Karena takabur menghina si miskin. Gua gak betul lu. Ngapain lu kesini? Ngapain lu nasihatin gua? Besoknya dipanggil. Ternyata si kaya butuh bikin WC. Makanya hidup manusia itu nggak boleh takabur. Seseorang masih punya kelebihan. Nggak boleh. Takabur itu sifatnya diucapkan. Diucapkan. Kalau ujub nggak diucapin, enggak. Langsung di hatinya nih ngomong, saya kayaknya lebih bagus dari dia. Ngomong mah enggak. Cuman ngomong aja di hati. Gitu kan. Ujung-ujungnya nanti dalam segi imam timbul di hatinya, saya kayaknya lebih pantas dah di semua jamaah. Wah, kalau udah kayak begini nih, kalau ada imam lain, mundur dia. Mundur. Ya, bacaannya baru begono-begono. Di hatinya doang sih ngomongnya. Kayaknya beneran gua deh. Gitu deh. Ini nih sifat ujub. Ya. Dan ujub yang paling susah dihilangkan adalah ujub antara suami sama istri. Nah, ini yang paling susah nih. Karena merasa kita berjasa, merasa kita ngasih segalanya, susah banget kalau dinasihatin sama istri. Wah ini dia, mudah-mudahan jadi suami yang pada tawadu, amin. Iya. Rasulullah itu sampai-sampai kalau ada kancing bajunya lupa, langsung ngambil benang jarum, dijahit sendiri. Coba kalau kita, ini jangan jauh lah, Aden lah jangan jauh. Ya, melihat ada kancing copot, langsung ngomong, lu selama ini ngapain aja sih di rumah? Nih ada kancing copot aja lu nggak pasang. Nah ini. Jadi karena merasa diri si Aden ini berjasa gitu loh. Siapa? Si Aden ini masih Aden ini. Enggak ngomongin bapak enggak. Gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi tawadu, amin. Wa inna ma pusila hadil jumlatu amma qablaha izanan bisiddatil i'tina biha fa innaha junubun mulikatun. Ketahuilah olehmu sesungguhnya penyakit-penyakit yang tadi adalah penyakit yang menghancurkan pahala. Jadi walaupun sudah sholat, udah sah. Sholatnya mah sah secara syariat, rukunya pas, sujudnya pas, takbirnya pas, sah. Tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat.
Kenapa? Ada ujub. Sehingga tidak ketemu buahnya sholat. Aturan sholat ingatnya ke Allah, keagungan Allah, kabirullah, ingatnya ke sono. Ini mah waktu sholat aja ingatnya ke belakang. Yang di belakang bodoh semua, cuman gua doang. Nah ini nih. Jadi nggak nyampai ya. Makanya kata Rasulullah kalau nggak mau ujub, yang imam anggap aja yang di belakang onta. Onta kan kagak ngerti sama bahasa kita, ya kan? Itu. Jadi supaya kita itu menganggap onta itu supaya jangan sampai merasa pengen diperhatikan jamaah. Gitu. Justru kita yang harus memperhatikan jamaah. Kapan ayatnya dipendekin, kapan ayatnya panjang, lihat-lihat dulu situasinya. Subuh mana udah kelayangan. Dibaca surah Yasin sampai selesai atau pingsan atau pulang. Jadi kita lihat dulu dah. Kitanya imam yang harus melihat kemampuan jamaah. Itu ya kadang-kadang hari Jumat khotib singkat aja. Jangan lama-lama sebab ini ada orang kerja, ada orang yang belum makan. Udah khotib kelamaan, suruhnya panjang, bubar jam 1. Besok nyumpahin itu jamaah. Gila nih khotib kelamaan katanya. Udah lama khotib mana. Sholatnya lagi, aja gua kagak makan. Kan ini. Nah, jadi ayolah kita sama-sama mengerti tentang kemampuan daripada makmum. Wa ya ummatun hobaisil qalbi, itulah ibunya, pokoknya keburukan hati. Wal ujubu itizamu ni'mah wa rukunu ilaiha ma'an nisyani nisbatiha ilal mun'imi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang namanya ujub adalah merasa besar dengan nikmat. Merasa besar dengan nikmat sambil lupa kepada Allah yang maha nikmat. Begitu dikasih nikmat oleh Allah, dapat nikmat, wah hebat nih gua nih. Dapat rezeki banyak banget. Merasa banyak dengan nikmat. Padahal kalau dibandingkan dengan nikmatnya Allah, kecil. Jadi kita jangan merasa banyak dengan nikmatnya Allah. Tapi ingat sama Allah subhanahu. Itu makanya sering diingatin Nabi Musa nanya, ya Rob, bagaimana caranya supaya kami enggak ujub? Nah, itu obatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Segala puji bagi Allah. Ini adalah bagian kecil dari rahmatnya Allah. Kecil dari rahmatnya Allah. Ada yang lebih gede nanti di surga. Di surga lebih gede segalanya. Ya, jangan isti'adham, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan rezeki supaya digunakan sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk ujung-ujungnya lepas sifat ubudiyahnya. Sementara kita hamba, akhirnya berpakaian Tuhan, Al-Ghani, saya merasa kaya, karena merasa banyak. Saya merasa kaya. Itu ujub. Atau saya merasa pinter. Itu ujub. Atau saya banyak anak buah di mana-mana. Apalagi sampai Sabang, sampai Merauke, sampai Tanah Abang, sampai Pulau Bangke. Semua anak buah saya.
Nah, mulai muncul. Ah, saya yang berkuasa. Iya, iya, iya. Al-Maliku, padahal Allah yang berkuasa. Wal Maliku, dia yang berkuasa. Mana kekuasaannya kalau sudah dicabut nyawa, nggak ada apa-apanya. Ya toh? Ayo, yang kaya kalau sudah dicabut nyawanya, mana kekayaannya? Gitu loh. Ulama merasa pinter kalau sudah pikun, mana ilmumu? Jangankan hafal 70 juz, 70 juz. Mana? 30 juz, jangankan hafal kalau sudah pikun. Iya, lihat dong tuh. Ulama-ulama kalau sudah pikun, Masya Allah. Duha sampai lupa. Maka jangan merasa kita ini kaya dengan anugerah Allah. Allah hanya menguji kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa mensyukurinya pada jalan-jalan yang diridhai Allah. Jadi kalau sudah merasa banyak, berarti Anda sudah bersifat dengan sifat Allah Al-Ghani. Nauzubillahimin. Wal ujbu yakunu bibadanihi fi jamalihi wasihatihi. Kadang-kadang ujub itu nempel karena merasa gagah badan. Kalau kurus dia main barbel. Gagah, kalau diginiin melendung semua kayak balon. Wallahu alam. Ini mah keterangan doang ini mah. Kalau sudah merasa preman, ujub. Kalau kiai sudah rambutnya panjang, ujub. Belum tentu. Iya, kadang-kadang Abi diomongin sama orang. Ih, kiai-kiai rambut panjang. Kiai-kiai tapi preman. Alhamdulillah, berarti copot gelar kiainya. Alhamdulillah. Udah nggak bawa-bawa gelar, nggak usah bawa gelar, nggak usah bangga dipanggil kiai, nggak usah bangga dipanggil ustadz. Kudu bangga kalau orang sudah memanggil tidak kiai. Kudu bangga. Alhamdulillah saya sudah tidak dipanggil kiai, dipanggilnya juga preman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap? Belum. Aduh. Masya Allah. Pak Haji Wawan siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Ilmunya sudah numpuk, maka digelar ustad. Waduh. Assalamualaikum Tad. Mulai jawabnya juga medok. Waalaikumsalam. Ntar besok-besok Pak Haji tidak dipanggil Haji. Assalamualaikum Wawan. Copot gelar hajinya. Assalamualaikum Wan. Copot gelar ustadznya. Alhamdulillah. Mulai belajar. Lepaskan sifat-sifat ujub. Tetap kita mah hamba yang kosong tak punya gelar. Paham? Sudah mulai besok kita walaupun disebut tolol lo. Alhamdulillah. Pak sini Pak. Ada apa? Bodoh lu. Alhamdulillah. Padahal sering ngaji, Masya Allah. Siang malam ilmu udah ada. Merasa pinter, terus dipanggil bodoh. Ngambek. Kenapa? Salah rasa. Salah apa? Salah rasa. Kudu nambah terus merasa bodoh. Terus merasa bodoh. Supaya kita kalaupun ada yang manggil bodoh, alhamdulillah. Itu juga. Balikin. Ya. Kadang-kadang ujub nempel di badan. Pijamalihi, kadang ujub nempel di wajah. Karena merasa cantik, merasa cakep. Waduh, ujub nih. Gara-gara ujub, widih, ganteng. Kalau udah ganteng, perempuan mana yang gak terpelet saya? Waduh, mantep. Mendingan kita dah, wajah jelek. Satu aja bini, alhamdulillah. Ini gara-gara kena merasa ganteng bini sampai 1, 2, 3, 4.
Gua gitu loh. Lihat kamu coba dah. Padahal hatinya terluka karena semakin banyak istri, semakin banyak beban. Mendingan kita satu istri tapi satu puyengnya. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak Pak. Satu aja masih puyeng. Kita ini Masya Allah. Satu tapi buntutnya 4. Tambah puyeng lagi kita. Yang satu TK, yang satu SD, satu SMA, satu kuliah. Boro-boro kita ini mikirin bini lagi ya. Yang 4 aja tambah pusing. Udah satu aja tapi buntutnya 5. Gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kita balik ke dalam. Kadang-kadang ganteng merasa bangga. Cantik apalagi. Kalau nggak cantik mah nggak berani tuh ngebuka-buka. Karena merasa cantik dibuka. Justru kalau pakai jilbab jelek katanya. Justru ini kecantikan saya, rambut sampai ngegebai. Karena merasa bangga, ayo. Pahanya mulus. Timbul bangga. Dipamer-pamerin sama orang. Dia kalah sama ayam. Ayam itu nggak pernah pahanya diobral, ditutup sama bulunya. Tutup sama bulunya. Ayam aja nggak pernah ngobral. Ya, ayam masih enak begitu mati pahanya digigit. Bener nggak Pak Jiwawan? Nah kalau wanita merasa bangga dengan paha, apa yang mesti digigit? Ayah baik. Ayo, mudah-mudahan kita tidak merasa ujub. Amin. Watana sabah askaluhu. Apalagi urusan nasab. Masya Allah. Paling sulit. Tuh, askalu. Kalau udah urusan nasab, Masya Allah. Paling sulit. Oh saya gitu loh. Nasabnya min. Dari. Sampai ke atas. Widih. Nasabnya, nasab ke wali. Disebutin. Bangga banget dengan nasab. Ayo. Nasab siapa? Oh nasab sampai Rasul. Bangga banget. Kalau perlu dipanggil gelarnya. Panggil. Kalau ngobrol, kiai kan begitu. Enggak. Kiai ini. Ustadz nih kalau udah ngobrol. Ustadz, baru ngomong ke sendiri. Ustadz nih kalau ngomong nih. Oh, dipanggil gelarnya. Ustadz. Kiai no, kenapa? Oh, paman saya kiai. Buat saya, kiai. Uyut saya, kiai. Nih, kiai nih. Makanya kiai kalau udah ngomong nih, dipanggil gelarnya supaya orang tahu bahwa nasabnya kiai gitu loh. Halo? Udah nggak usah ngebahas nasab-nasab yang lain, takut ada yang kesinggung. Ini kadang-kadang kalau ngomong, saya nggak berani ngomong kayak begini, takut salah. Jadi ngomong Abi berhubung Abi ini katanya di atasnya kiai, ngomongnya juga kiai nih. Itu kiai. Kalau udah ngomong, waduh, iya ujub namanya. Apa namanya? Ujub. Udah nggak usah pakai bawa-bawa kiai, bawa-bawa ustadz nggak usah. Yang penting Anda berpikir sudah berbuat apa buat Islam. Satu, sudah berbuat apa buat Islam? Sudahkah ketemu untuk diakui sebagai nasabnya Rasul? Ini yang paling susah. Ya, makanya kata Imam Nawawi, umat keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama, dasab dapat warisan darah turunan Nabi. Terserah kalau gelar macam-macam. Ada Said, ada Sayyidah, ada Syarif, ada Syarifah, ada Habib. Terserah. Itu adalah nasab, warisan. Dapat warisan nasab Rasul. Ada lagi turunan Nabi, bukan nasab, tapi dapat warisan ilmu Rasul. Nah, ilmunya ilmu Rasul, maka gelarnya al-ulama. Bukan ulama, al-ulama. Dari al-ulama nanti turun lagi ulama fikih, ulama Quran, ulama tauhid. Itu loh. Tapi kalau sudah semuanya dikuasai, namanya al-ulama. Mereka pun keluarga Nabi
dapat warisan ilmu. Yang ketiga, nasab Rasul itu adalah mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Saya bukan ulama, saya bukan habaib, tapi saya mendapatkan kebiasaan Rasul. Rasul sholat, saya sholat kayak Rasul. Rasul ngaji, saya ngaji kayak Rasul. Rasul puasa Senin Kemis, saya juga puasa. Menjaga kebiasaan Nabi besar Muhammad, itu juga dapat warisan keluarga Nabi. Siapa nanti yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti di akhirat baru ditentukan oleh Allah siapa yang paling mulia. Jadi kita di alam dunia mah enggak boleh merasa paling benar, paling bagus dengan urusan-urusan nasab, karena watanasubu ashkaluhu, melepaskan ikatan dari nasab itu sangat berat sekali. Nggih. Nggih. Makanya jangan aneh kalau di Banten mah ada nasabnya tuh bagus. Ini mah nasabnya Raden, semua darah biru. Kalau dipukul darahnya biru. Ada. Iya. Ada gelar haji, ada gelar al-hajj. Kiai, Masya Allah. Kiai kan gelar dari keturunan Prabu Siliwangi. Setelah ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan Islam, maka tidak bawa gelar Raden. Radennya dihilangkan, tapi diganti dengan gelar Kiai. Coba lihat sejarahnya. Dari mana sejarah gelar Kiai itu? Keturunan kerajaan yang berjuang dalam agama, dipanggillah oleh rajanya, disebutnya Kiai. Iki Yai. Iki artinya ini. Yai artinya benar. Jadi Kiai, inilah jalan benar. Jadi kalau pengen benar, ikutin dia. Mengikuti dia kadang salah, kadang benar. Jadi Kiai belum tentu akan menjadi sebuah gelar. Ya, yang pantas buat dibanggakan. Karena Kiai itu hanyalah gelar dari kerajaan. Kiai, jadilah kamu alat untuk orang lain menuju kebenaran. Itu loh. Paham ya? Paham? Kalau haji apa haji? Kapan sejarahnya gelar haji diberikan? Di Saudi Arabia, unta bulak-balik. Tidak dipanggil haji unta. Cuma di Asia doang panggilannya haji. Karena pergerakan kemerdekaan itu dipimpin oleh orang-orang yang sudah pergi ke Timur Tengah, pulangnya terjadi gerakan untuk kemerdekaan, maka Belanda kemudian menetapkan siapapun yang pulang dari Timur Tengah, kita panggil haji. Supaya apa? Gampang nangkapnya. Gampang nangkapnya. Ada haji apa di sini? Ketangkap. Nah itulah saudara, makanya haji itu artinya orang yang ziarah dan tobat. Jadi haji itu artinya tobat. Jadi kalau dipanggil haji artinya ayo kalau ngaji lebih dalam-dalam lagi. Haji, tobat. Wah. Jangan sampai udah haji, orang lain sholat, dia kagak. Maka dipanggil di belakang. Haji. Apa itu artinya? Tobat. Subhanallah. Ayo sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah buang sifat-sifat ujub dalam diri kita. Kita baru ngebahas sifat ujub. Belum sifat riya, belum takabur. Supaya kita sadar diri. Karena minal jinnati wanas. Banyak rupa-rupa manusia, tapi kelakuan-kelakuan syaiton. Kelakuan syaiton nanti mah yaumatubla saroir. Di hari padang mahsyar mah nanti ada orang yang badannya manusia tapi wujudnya kerbau, ada wujudnya babi, ada wujudnya serigala wajahnya. Tergantung akhlak-akhlak nanti di dunia. Nauzubillahimin. Yang nggak percaya silahkan duluan. Mudah-mudahan ada barokah buat kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah bisa berangkat ke Baitullah.
bisa berangkat ke Madinah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan memberangkatkan. Perbanyaklah sholawat. As-salatu assalam alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilati adrikni as-salatu alaika ya habibi ya sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilati adrikni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah, astagfirullah.